Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam solusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana meningkatkan minat belajar anak di tengah pandemi. Nah, ini solusi SSC menghadirkan beberapa narasumber yang sangat hebat gitu ya. Jadi jauh-jauh dari Jombang ini Mas Bagus yang membawai beberapa cabang bimbingan belajar di Jombang Raya. Alhamdulillah sehat Mas. Soalnya kayaknya kok pelan sekali ya Mas Aira ya. Oh iya. Iya. Ya, gitu mungkin lebih keras nanti. Oh iya, oke. Jadi untuk narasumber yang kedua itu Bapak Syafril Ramadan. Nah, ini sudah doktor Gimana Pak Syafril? Sehat? Alhamdulillah Mas Ari baik-baik saja, sehat-sehat semua, alhamdulillah. Kemudian narasumber yang berikutnya Bapak Novi Insya Allah tahun ini doktor dari UNES. Amin. Doakan. Undip, ITB, nah, yang ketiga ini UNES Manajemen Pendidikan, gitu ya. Jadi ini sudah kita hadirkan para ahlinya pemerhati pendidikan, kemudian yang di lapangan begitu yang mengelola bimbingan belajar yang setiap harinya berjumpa dengan siswa dan orang-orangnya gitu ya. Jadi meningkatkan minat belajar. Jadi beberapa waktu depan kita akan mendiskusikan jadi beberapa narasumber masing-masing akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan solusi bagaimana meningkatkan minat belajar anak di tengah pandemi. Jadi masing-masing nanti 5 sampai 7 menit dulu gitu ya untuk menyampaikan pendapatnya. Terus kemudian setelah itu kita akan sharing diskusi begitu berdasarkan pertanyaan dari pemirsa. Kesimpulan nanti pertanyaan dari host gitu ya. Dan tulis juga nanti masing-masing narasumber bisa saling berinteraksi untuk mengajukan pertanyaan. Jadi dewasa ini tentu kita sudah sama-sama tahu terkait dengan wabah pandemi ini yang datang tak bidang begitu sehingga perencanaan dari kaliber pendidikan itu agak bahkan sangat terganggu begitu. Nah, sudah dipastikan gitu, pemerintah, siswa, orang tua, dan masyarakat tidak siap terhadap bagaimana pembelajaran yang ada saat ini begitu. Terlepas dari ketidaksiapan terkait dengan teknologi yang beberapa hal lalu yang kita bahas, tapi apapun itu, hari ini kita akan membahas solusinya bagaimana sih ketika anak itu di rumah, bagaimana cara pendampingannya, bagaimana seorang anak itu bisa belajar, bagaimana peran orang tua, guru, sehingga bisa meningkatkan minat belajar anak. Ya. Untuk yang pertama ya, urutannya nanti barangkali ke ini dulu ya, ke Pak Novi dulu, terus Mas Bagus, berikutnya Mas Syafril gitu ya. Ya, untuk kesempatan pertama saya persilakan Pak Novi menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi untuk peserta dan juga pengamat di solusi SSC, juga para pemirsa yang ada di YouTube channel ini, ada yang satu yang sangat menarik, yaitu bagaimana minat belajar.
Saya sendiri kadang bertanya juga, bagaimana juga minat mengajar para guru gitu ya, ketika pada sesi daring ini, atau bagaimana sebenarnya motivasi guru gitu ya, ketika pada masa pandemi harus daring dari rumah gitu ya. Apakah sama dengan mereka waktu di sekolah, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan tugas, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali yang kemudian sesi pembelajaran itu bukan pada sesi bagaimana guru itu memberikan, murid menerima, kemudian merefleksi. Tapi yang ada adalah sekarang ini daring itu guru memberi tugas. Murid mencari bagaimana mengerjakan tugas, lalu menjawab tugasnya. Setelah tugasnya dijawab, apakah ada feedback dari murid, dari guru kepada murid, atau adakah tindak lanjut setelah feedback diberikan? Adakah sesi ketiganya lebih baik lagi? Saya rasa siklus itu menjadi terputus ketika kita ngomong di masa-masa daring ini. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan dari sisi itu, saya akan melihat pada sisi praktisnya, yaitu lihatlah ketika anak zaman sekarang, anak usia SD, SMP, SMA, bagaimana mereka menekuni game. Ini sangat menarik, bagaimana menekuni game. Salah satu contoh adalah misalnya mereka menekuni salah satu game tembak-tembakan, game FF atau Mobile Legends atau yang lainnya. Mereka tidak lagi bertanya pada guru. Mereka dimulai dari motivasi yang kuat agar mereka tahu. Untuk apa mereka tahu? Nah, ini unik ini. Ternyata tidak selalu ingin tahu tuh ingin mencari kesenangannya, tapi karena komunitas, karena sebagai bahan untuk berdiskusi dengan temannya, dan untuk ngobrol. Yang diobrolkan adalah masalah game. Komponen di dalamnya, bagaimana tracknya, bagaimana sudah pada level berapa. Lalu setelah mereka mempunyai motivasi tinggi untuk belajar sesuatu, mereka belajar. Dari mana? Dari sumber belajar yang ada. Nah, yang saya tidak dapat ketika melihat di daring ini adalah sumber belajar itu sangat terbatas. Lebih kepada terbatas pada sisi buku atau LKS saja. Video mengajar tidak tersedia, sehingga terbatas pada satu sumber. Itu menyulitkan. Padahal kalau lihat anak-anak kita yang sedang belajar game itu, mereka download di YouTube. Download caranya, dia belajar sendiri, istilah-istilahnya. Padahal semua itu banyak menggunakan istilah-istilah asing atau bahasa Inggris. Kadang pun mereka malah teamwork, berkelompok dengan teman-temannya, main bareng, mabar. Nyatanya, saya coba cek apa yang mereka pelajari, sampai mana tahapannya, apa yang dilakukan, dan mereka berhasil loh merefleksi. Saya sedang melakukan ini, Pak, sampai tahap ini, pada level ini. Nah, nanti kalau berhasil levelnya akan naik jadi ini. Saya mendapatkan banyak hero, gitu ya. Itu luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya untuk meningkatkan motivasi anak belajar nih. Kalau saya ingin menggarisbawahi, yang pertama adalah, nah itu dikasih tahu bosnya. Setelah ini kita belajar ini, besok kita belajar ini. Dan kalau selesai, setiap mau pulang kita ada tebak-tebakan. Gitu. Yang bisa nebak bisa pulang duluan. Nah, ada janji di sana. Yang pas daring ini tidak ada sesuatu yang seperti itu. Seolah-olah mengalir saja. Anak-anak mengerjakan tugas selesai. Yang kedua, ketika di pembelajaran biasa, guru sudah tahu jadwalnya, tahu jam segini istirahat, jam segini pelajaran, tahu. Tapi ketika tugas daring, banyak yang sampai malam lah dikumpulkan. Sehingga tidak terbatas waktu. Motivasi anak menjadi kecil seingatnya, semampunya. Yang ketiga adalah sediakan sumber belajar
yang cukup kirim ke anak-anak melalui orang tua. Kalau memang butuh parenting, anaknya yang dikasih tahu atau gurunya lewat orang tua untuk bagaimana ada perpindahan transisi dari guru ke orang tua ke anak, karena setiap hari orang tua yang ada. Yang keempat adalah berikan refleksi walaupun hanya sebatas reward. Jempol, bagus sudah mengerjakan, besok perbaiki lagi, ada yang kurang, itu penting sekali. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa kasih schedule berikutnya, beritahu. Minggu depan kita akan belajar ini loh. Silakan dipersiapkan. Besok kita akan membahas ini loh, silakan dipersiapkan. Nah, itu rasanya belum jalan. Tanyain setelah mengerjakan tugas bisa apa enggak? Ya yang penting kirim. Nah, kadang malah orang tuanya lupa ngecek, orang tuanya juga sibuk kok, mau WFH, ada WFH, ada yang rumah tangga malah nyiapin buat buka gitu ya, pusing mikirin menunya apa pada hari ini. Nah, itu saja Pak Ari, lima tahap itu dikata kalau bisa dilaksanakan, insya Allah anak akan minat belajarnya tinggi, ya, walaupun dalam posisi daring seperti ini. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke Pak Ari. Ya, Ari, silakan. Identifikasi persoalan-persoalan ya di 5 poin tadi. Artinya ketika kita memahami permasalahannya seperti apa, tentu solusinya sebetulnya sudah nampak begitu. Berikutnya di season berikutnya ini yang dari Jombang ya, dari Jombang untuk nanti menyampaikan begitu bagaimana meningkatkan minat belajar di tengah pandemi yang kesehariannya siswa dan menemani orang tua siswanya dalam mendidik anak, Mas Bagus Lasono. Silakan barangkali mempunyai ini kiat-kiat tersendiri di sana, Mas Bagus. Monggo. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk senior yang luar biasa dari Cepu yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk di hari ke-23 bulan Ramadan. Tentunya kita bersyukur ada acara yang luar biasa, tema yang diangkat teman-teman bagaimana cara meningkatkan minat belajar di tengah pandemi ini. Tentu teman-teman semuanya sebelum kita masuk solusi-solusinya, kita akan merujuk ke belakang bahwa akhir tahun 2019 tentu ini virus corona ini muncul di Wuhan, Cina, yang tidak kita sangka-sangka memang prosesnya begitu cepat sampai ke 100 negara lebih, sehingga WHO membuat keputusan bahwa ini adalah pandemik. Masuk di kita disampaikan Presiden Jokowi sekitar lebih awal Maret ya. Ternyata setelah itu begitu cepat sekali yang terkena virus ini, hingga pertengahan Maret kalau tidak salah itu ada surat edaran dari Kemendikbud jadi tentang corona ini, bahwa sekolah bahasanya mungkin tidak libur tapi belajar di rumah, bekerja di rumah begitu ya. Nah, kita tidak tahu sampai kapan untuk suasana pandemik ini akan selesai ya. Mungkin waktu yang begitu cepat ini ada beberapa hal yang membuat melemahkan para guru dan siswa, yaitu teman-teman tidak siap karena memang tidak ada persiapan ya. Begitu cepat sekali, guru-guru pun juga diminta untuk daring dan siswa pun juga belajar dari rumah. Tentu
ada plus minusnya. Dan di sini ternyata teman-teman, kalau kita melihat dari beberapa guru-guru kita, saya mengamati dari para pengamat yang sudah meneliti bahkan mengatakan hampir 90% belum siap menggunakan daring. Tapi saya juga belum bisa menyampaikan ini karena memang belum disampaikan data secara realnya. Tapi saya melihat di beberapa teman-teman juga awal sangat kesulitan. Tentunya yang pertama karena kesulitannya tidak semua guru itu melek teknologi. Khususnya mohon maaf guru-guru yang dari generasi X ya. Generasi X itu berarti tahun 1990 ke bawah. Kalau para pemateri di sini kayaknya 80 ke atas. Jadi ini zaman milenial ya. Saya beri contoh saja, ibu mertua saya ini guru juga luar biasa, juga usia sudah 50, tapi memang dipaksa yang biasanya hanya memakai HP itu untuk WA, telepon, sekarang harus diminta lebih untuk memberikan tugas-tugas sebagainya. Dan yang kedua, problema terkait dengan kita belajar di rumah ataupun tugas di rumah, yaitu akses informasi internet yang diakui tidak semua tempat itu memiliki akses yang sama ya. Kalau di Jombang mungkin di daerah pegunungan sana jaringan tertentu dari merek A, B, C itu mungkin lemah, tapi untuk dari merek yang lain kuat. Ya, itu kelemahannya. Dan juga ini tentu juga berdampak negatif untuk guru kita yang sudah dari awal itu menggunakan ide-ide yang kreatif secara konvensional, tetapi dengan seperti ini akhirnya ambiar sudah seperti itu. Tetapi itu semua ada solusinya. Mau tidak mau kita harus tahu. Dan solusi yang efektif untuk mengatasi itu semuanya adalah apa yang harus dilakukan. Tentu yang pertama haruslah yuk kita berdamai dengan situasi yang ada. Saya yakin kalau dikatakan rumit, ya rumit. Kalau dikatakan ini sulit, ya pasti sulit. Ini semuanya. Se-Indonesia bahkan ini dunia juga mengalami hal yang sama. Mau tidak mau, kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang kita lakukan hari ini. Hikmah yang pertama tentu adalah kita, guru maupun para siswa, ini otomatis lebih ahli untuk melek teknologi ya. Gara-gara kita sering daring, kita mengenal namanya Google Classroom. Lalu ada namanya kita ini StreamYard ini juga ada namanya lagi Zoom dan banyak lagi teman-teman semuanya. Ini hikmah positifnya. Tetapi memang sih ya belajar konvensional dengan namanya belajar online itu trust-nya atau sense-nya itu beda sekali. Beda sekali. Kalau kita yang profesinya guru atau dosen itu pasti merasakan lebih nyaman ketika bertemu dengan para siswa. Kita yang mungkin capek sekali setiap hari bekerja ke sini, tapi melihat anak-anak kita yang semangatnya luar biasa itu capeknya itu hilang ya. Tapi hari ini kita sudah nggak dapat itu. Tapi nggak masalah. Ini memang mau nggak mau harus dilaksanakan. Liburnya memang panjang, mau nggak mau harus pendidikan tetap jalan. Kementerian pun sudah bagus untuk melakukan ini memberitahu bahwasanya edarannya harus menggunakan online karena memang untuk memutus penyebaran COVID-19 ini sendiri. Oke, teman-teman semuanya, lantas banyak nanti diskusi saja ya. Nanti terus bagaimana cara untuk membuat minat anak-anak kita supaya lebih semangat dalam belajar? Sebenarnya kasus seperti ini tuh tergantung ya persepsinya karena memang keluarga satu dengan yang itu biasanya berbeda ya. Ada keluarga yang posisinya itu mendidik anaknya itu disiplin sekali, ada yang dengan longgar dan sebagainya. Nah, paling enggak saya buat ini secara umum, kira-kira bagaimana ya caranya kita itu untuk meningkatkan motivasi anak-anak kita agar semangat dalam belajar. Yang pertama, yang bisa kita lakukan sebagai seorang tua hari ini adalah lakukan kegiatan bersama-sama ya. Jadilah teman tanda kutip kepada mereka. Kenapa seperti itu?
hari ini teman mereka saat ini hanya di rumah ya, otomatis temannya mereka ini dunia maya. Mau tidak mau, tentu rasa jenuh itu pasti ada. Hari ini yuk, ini teman pada mereka, artinya teman itu bukan sebatas hanya bertanya, le, ya apa, tapi ada gak? Enggak. Tapi tanya secara heart to heart, secara psikologi harus seperti itu, kenakan dia itu hati dia, buat dia trust pada kita bahwa nanti kalau sudah trust, maka dia akan belajar lebih nyaman. Kenapa seperti itu? Mereka usia remaja, teman-teman. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang tua, jangan sampai mereka itu lebih nyaman curhat kepada orang selain kita sebagai orang tua. Contoh ya, pengalaman dari anak didik saya, karena memang usia remaja itu masalahnya itu 2A ya. 2A apa saya? Yang pertama A itu akademik, yaitu masalah pelajaran. Paling banyak pelajaran itu berapa persen, tapi yang dominan kebanyakan kalau anak remaja itu yang A kedua, yaitu masalah asmara. Waktu kalau saya biasanya sangat terbuka, saya biasanya itu friendly terhadap teman-teman kita ya. Malam-malam pun saya berusaha open pertanyaan. Pokoknya teman-teman semuanya yang ingin sharing silakan, bebas ya. Karena memang posisinya anak remaja itu ibaratnya kalau punya tenaga tidak dialihkan yang positif itu juga bahaya. Beneran ada yang menghubungi saya dengan medsos ya. Sedikit saya rangkum ya. Pak, apakah repot hari ini? Hehehe, begitu katanya. Saya berusaha kalau ingin berkomunikasi dengan anak yang anak SMA berarti harus menyamai ya. Walaupun saya rapat meeting dengan teman-teman sebenarnya. Saya jawab aja, tidak ada hehehe begitu. Saya itu pukul setengah 8 malam teman-teman semuanya. Ternyata saya kira itu mau tanya masalah pelajaran. Tidak taunya masalah, mohon maaf Pak, boleh nggak saya bertanya tentang ini, tentang masalah lelaki loh. Begitu, oke lah, saya welcome aja. Nggak apa-apa, ya. Apa ya? Nih, kenapa ya lelaki itu selalu memberikan pengharapan kepada banyak wanita? Aduh, gelodak itu ya. Ternyata begitu, teman-teman. Oke, saya berusaha, saya bukan berarti pro pacaran tapi enggak, tapi berusaha untuk meluruskan ya. Saya tanggapi aja, begini loh, bla 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 dengan bahasa kakak lah bahasanya begitu. Ternyata teman-teman, selesai itu pukul 11:30 ya, malam itu. Baru dia bilang, alhamdulillah Pak, saya lega. Saya tanya, loh, gak takut pelajaran? Oh ya Pak, pelajaran tanya. Ternyata cuma 10 menit. Itu ya. Luar biasa masalah begitu. Dan ternyata itu terjadi tidak hanya satu orang. Saya yakin di teman-teman itu pasti juga mengalami itu. Mau tidak mau, yuk kita orang tua jadi teman saat ini. Karena kitalah yang harus membuat, yang mengerti mereka. Kalau misalkan mereka, mohon maaf, tiba-tiba sharing masalah, adik disenangi sama ini, ojo langsung dia bilang, loh, astagfirullahaladzim, dosa. Wala taqrabu zina, bukan begitu, tapi kita slow, kalem-kalem ya. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi kita jadi teman ya. Lalu yang kedua, untuk kita bisa membuat semangat niat belajar adik-adik adalah paksa diri kita menjadi guru kutip di rumah ya. Bagi teman-teman yang profesinya guru, mungkin atau dosen mungkin sedikit dimudahkan ya, karena memang pengalaman mengajar. Tapi bagi teman-teman kita yang mohon maaf bekerja siang pagi siang dan sebagainya itu pasti juga kesulitan untuk ini. Adanya virus corona ini sehingga kita harus work from home, bekerja di rumah, kita ambil hikmahnya teman-teman. Teman-teman yang biasanya di kantor sekarang bisa di rumah, bisa fokus mendidik Ananda, adik-adik kita menjadi lebih semangat. Paksa diri kita tidak harus baik seperti guru di sekolah, tapi minimal kita itu ada di saat mereka membutuhkan. Ada maksudnya apa teman-teman semuanya? Ketika mereka punya PR, kita jangan main HP sendiri, tapi HP-nya dimasukkan dulu ke kantong. Oke, gimana bisa? Walaupun nggak bisa, tapi kalau kita berusaha untuk ya action juga sedikit untuk sedikit care begitu kan, pasti mereka itu lebih dihargai. Itu. Yang kedua, jadi kita berusaha jadi guru. Kalau banyak sih sebenarnya ya cara kita untuk bisa profesional sebagai guru, tapi
Hari ini yang penting adalah kita bisa mendekatkan diri dengan anak kita, ya. Kalau kita sudah dekat seperti itu, mereka itu misalkan, nah, ketika posisinya saat ini kan butuh internet, ya, kita harus respect, ya. Misalkan tetangga saya pernah itu butuh internet, anaknya beli 3 hari sekali 25.000, ya. Akhirnya orang tuanya itu memberikan speedy. Nah, itu juga bentuk care. Itu bentuk care. Dan nanti kita juga saja. Yang ketiga adalah di era pandemi ini, yuk wahai orang tua, perluaslah ilmu kita tentang parenting dalam mendidik anak, ya. Hari ini misalkan kalian ibu bapak dihadapkan menjadi seorang orang tua, the real of the parents, ya. Jadi orang tua yang sesungguhnya. Kalau biasanya kita kan pagi berangkat, siang berangkat, dan sebagainya, hari ini dituntut kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ibu ini kita berterima kasih dengan ibu. Hari ini ibu ini memang luar biasa. Kalau ibu sekali tuntut ada yang bekerja, karena memang ini ada istilah emansipasi wanita dan sebagainya itu, ya. Tapi dengan seperti ini fitrahnya dikembalikan lagi agar ibu lebih fokus untuk mendidik anak. Tapi sekali lagi ini bukan tanggung jawab ibu saja. Kita harus kolaborasi. Oke lah, itu dulu dari saya. Jadi memang nanti kita punya diskusi kayaknya ya Kak ya. Insya Allah, jadi memang ini sangat luar biasa. Memang kita harus cari, insya Allah setiap problem itu pasti ada hikmahnya. Oke, sebelum saya akhiri, Mas Ari Raya, saya tak salam dulu. Salam SSC, senyum, semangat, cinta, cinta, cinta. Mari berjuang untuk menjadi lebih baik. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Mas Bagus. Ini kalau lihat penyampaiannya memang menyenangkan. Jadi tidak salah kalau banyak fansnya gitu ya. Jadi bisa saja. Dekat gitu ya. Bahkan manajemen saya itu mengidolakan Mas Bagus itu ya. Jadi ya artinya solusi bahwa bagaimana meningkatkan itu diantaranya memang pendekatan personal gitu ya. Itu menjadi sebuah kekuatan bagaimana bisa dalam keadaan apapun saya pikir seperti itu. Nah, baik, sebelum kita nanti ada pembahasan yang lain ini sudah cukup menarik. Ada beberapa yang komentar gitu ya, sebelum kita mulai komentar dan beberapa pertanyaan untuk diskusi. Barangkali Bapak Dr. Syafir Ramadan bisa menyampaikan gambarannya bagaimana meningkatkan minat belajar anak di tengah pandemi. Ya, waktu saya persilakan Pak Dr. Syafir Ramadan. Oke, matur suwun Mas Ari, Mas Bagus, Mas Novi. Luar biasa semuanya ya. Saya jadi minder ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya bahas lebih ke arah simpel-simpel saja ya. Kalau tadi Mas Novi lebih ke arah how to teach, bagaimana mengajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Mas Bagus juga tips dan triknya. Mungkin saya akan lebih general ke arah bagaimana sih biar si anak itu biar anak dan orang tua mempunyai mind setting terkait dengan belajar. Jadi yang pertama ini agak-agak unik nih. Jadi selama ini banyak orang tua yang punya mind setting belajar itu adalah seperti ini nih. Konteks belajar itu, satu, anakku belajar yang giat ya, belajar yang keras ya. Biar apa? Biar nilainya bagus. Nanti kalau nilainya bagus, nanti kalau punya nilai bagus, maka peluang untuk masuk sekolah bagus makin besar. Kalau peluang masuk sekolah, kalau sekolahnya bagus, maka setelah lulus akan dapat kerjaan yang bagus juga. Kalau dapat kerja yang bagus, maka akan jadi orang kaya dan lain-lain. Nah, itu yang sering saya lihat di orang tua sekarang.
Lebih ke belajar dalam konteks materialistis. Nah, tapi apa yang terjadi, kita harus sadari juga nih, anak-anak sekolah sekarang satu hari di masa yang normal ya, 6-7 jam per hari, belum lesnya, belum PR-nya. Itu dampaknya apa? Anak menjadi malas belajar. Tuh. Nah, sekarang bagaimana nih solusinya? Ini saya akan bahas secara global saja ya, nanti yang fokus kepada pandemi COVID-nya nanti setelah diskusi, kita let it flow aja. Ini masih global dulu. Solusinya apa? Jadi yang pertama itu adalah jadikan kegiatan belajar itu muncul karena motivasi intrinsik si anak sendiri. Nah, itu para bapak dan ibu dan teman-teman semuanya. Nah, sekarang bagaimana nih si anak biar dia termotivasi untuk belajar? Dari beberapa penelitian, anak akan termotivasi untuk belajar adalah kalau dia mampu mengkoneksikan apa yang dia pelajari dengan fungsinya. Gitu loh. Jadi mungkin kalau selama ini anak-anak kita belajar pangkat kuadrat, belajar perkalian, dia hanya sebatas belajar mengingat. Tapi dia belum tahu apa maknanya. Akibatnya apa? Akibatnya dia cepat lupa dan dia jadi jenuh, bosan, malas. Beda halnya ketika dia paham, oh ini fungsinya seperti ini. Dia akan semangat belajar. Contoh yang paling real adalah anaknya Pak Ari Raya. Dulu dia nggak pernah mau belajar bahasa Inggris kan. Itu. Kemudian setelah dia bermain game atau belajar drone, karena di drone itu banyak semacam fungsi-fungsi dalam bahasa Inggris, akhirnya dia termotivasi secara intrinsik untuk belajar bahasa Inggris. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik, guru ya, orang tua, bagaimana membuat anak itu termotivasi secara intrinsik. Seperti anaknya Mas Ari itu kan, dia nggak disuruh belajar pun, dia akan belajar bahasa Inggris dengan giat. Kenapa? Karena dia merasa butuh. Nah, itu salah satunya. Solusinya dengan malas belajar. Yang kedua itu terkait dengan banyak anak dan orang tua yang mengkerdilkan arti belajar. Jadi dia itu belajar itu hanya membaca buku, pelajaran, dan mengerjakan PR. Tidak. Ingat teman-teman semuanya, fitrah anak-anak adalah bermain. Nah, sehingga apa? Sehingga pendidik, para guru dan orang tua harus kreatif menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sambil bermain. Maka saya ketika anak saya belajar sejarah, saya langsung bawa dia ke museum. Nah, di sana dia senang. Dampaknya apa? Secara teori konstruktivistik, ketika si anak ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, maka maka daya ingatnya di otaknya itu akan jauh lebih lama. Gitu. Dan yang ketiga, ini yang sering terjadi nih, terutama di masa pandemi, ketika guru-guru memberikan tugas-tugas kepada teman-teman anak-anak, kepada anak-anak didiknya. Orang tua menganggap remeh anak-anaknya. Kenapa? Ketika dia diberikan tugas oleh gurunya, yang ribet, ya, yang sibuk orang tuanya, gitu loh. Yang ngerjain orang tuanya, dia nganggap enteng sih itu anak, padahal enggak. Anak kita punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita men-challenge dia untuk bisa. Caranya seperti apa? Kita meminimalisir, membantu dia dalam mengerjakan tugas-tugas. Kita hanya membantu satu, menyediakan sarprasnya. Contoh, saya sering memberikan anak saya tab
ataupun handphone ketika dia belajar untuk mencari atau mengeksplorasi sebuah hal yang dia tidak ketahui. Dia akan semangat dia untuk belajarnya. Dan ingat, dengan kita memberikan peluang anak untuk belajar secara mandiri, maka si anak akan dapat resiko apa? Resiko salah mengerjakan. Justru itu yang kita cari kepada ibu semuanya. Kalau anak salah, gitu ya, justru itulah masa si anak belajar paling hebat. Itu adalah justru sebuah waktu di mana proses berpikir akan semakin tumbuh, gitu loh. Jadi jangan takut salah, jangan takut anak kita gagal, justru itulah anak kita belajar. Itu yang kedua. Ada 4 ya. Yang ketiga, ini kenapa banyak anak yang malas belajar? Terkait dengan cara belajar anak. Seperti yang kita ketahui, ada 3 cara anak belajar. Yang pertama adalah kinestetik. Jadi kinestetik itu dia bisa belajar dengan melihat contoh langsung, dia melakukan secara langsung. Yang kedua, auditory, dia lebih bisa belajar, lebih enjoy belajar ketika dia mendengarkan. Yang ketiga adalah visual, seperti dia baca, seperti dia lihat TV, itu dia lebih enjoy. Nah, terkadang para pendidik di sekolah itu dia melakukan metode pembelajaran yang homogen. Contoh cenderung ke arah ceramah saja, yang senang teman-teman yang auditory, sementara anak-anak yang visual dan kinestetik ambiar, bosan, kayaknya males. Gitu. Yang terakhir, ingat teman-teman semuanya, manusia itu fitrahnya adalah pamrih. Gitu loh. Sama juga dengan anak-anak kita juga. Setiap kali dia berbuat sebuah effort, sebuah usaha, dia akan sangat senang kalau kita kasih reward. Rewardnya bermacam-macam. Bisa berupa hadiah, boleh main game 1 jam atau setengah jam, atau bahkan yang sekarang lagi dikembangkan adalah ketika ada anak-anak yang dia kurang dari sisi akademis, tapi dia kuat di sisi non akademis, contohnya seperti main basket ataupun main sepak bola. Dia distimulus dengan memberikan reward, oke, kamu boleh main basket atau kamu boleh ikut klub sepak bola asal kamu belajarnya konsisten selama seminggu. Nah, itu jadi win-win solution. Intinya apa di sini? Satu, orang tua biar anak semangat belajar. Satu, jangan ditekan. Semakin ditekan, anak akan semakin malas. Yang kedua, ketahui apa yang menjadi motivasi dia untuk belajar dengan cara memberikan pemaknaan terhadap apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, kenali cara belajarnya, dan yang terakhir adalah berikan reward. Gitu. Meskipun hal-hal yang kecil. Itu Mas Ari, sekian. Sangat menarik sekali ya. Jadi Bapak Dr. Syafri Ramadhan tadi menyampaikan bahwa bagaimana pengetahuan orang tua yang harus dimiliki sejauh ini sehingga di rumah itu anak-anak bisa betul-betul belajar begitu ya, untuk dengan berbagai macam cara tadi begitu. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita berdiskusi ke pertanyaan yang lain, ini ada beberapa pertanyaan nih dari pemirsa ya, penonton YouTube SSC. Ya, ini kita akan beri kesempatan dulu untuk kita jawab dulu pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama ya dari Ibu Siti Ma'rifah. Nah, kira-kira berapa persen ya tingkat pemahaman siswa yang belajar dengan menggunakan sistem daring ya. Jadi seperti diketahui bahwa saat ini sistem daring ini menjadi solusi untuk melanjutkan supaya anak-anak tetap belajar di rumah. Nah, ini memang harus pakai kajian secara ilmiah ya, tapi barangkali ini di lapangan aja begitu. Maksudnya Bu Siti Ma'rifah ini
Mas Bagus Sulaksono, itu kira-kira berapa persen sih tingkat pemahaman siswa yang belajar dengan menggunakan sistem daring ini? Dan mungkin sistem daring yang seperti apa yang di sana dilakukan gitu ya, supaya sharing praktisnya bagaimana gitu. Silakan Mas Bagus. Baik. Ya, betul sekali. Memang kalau ditanya berapa persen, kita belum membuat kajian secara rigid ya dari beberapa audiens pun. Tapi menurut saya memang kondisi hari ini yang paling memungkinkan untuk pembelajaran adalah pakai daring. Kalau ditanyakan, misalkan kita asumsikan dengan apa yang sudah kita lakukan di Jombang ini, ya di tempat kita, paling tidak kita ada memang niat kita di situ kan agar mereka terus belajar kan ya, belajar dari waktu ke waktu, hari ke hari, dan tidak ada istilah libur. Kalau ditanya presentasi itu memang agak berat juga ini ya. Kita sebagai akademisi memang harus menyampaikan persentase itu juga harus punya dasar ya. Tapi saya sampaikan aja begini, nanti siapa tahu nanti Mas Ari dari Bapak dokter ini nanti yang bisa menjawab persentase yang lebih real ya. Tapi kalau di tempat kita itu beberapa yang kita laksanakan memang banyak hal, jadi kita bisa menggunakan paling tidak kalau sekedar pertanyaan tanya jawab biasanya hanya pakai WhatsApp. Kalau kita ingin metode yang lebih terlihat penampilan tentu juga makin hidup di kita ya. Ada juga mode-mode kita seperti Google Classroom sebagainya, itu memang semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tutor kita masing-masing saja sebenarnya. Sehingga kita memang melihat ketika ada yang bertanya dan ada yang memahami apa yang kita sampaikan, itu tanda mereka ikut ya. Pertanyaan ini memang cukup luar biasa ya ini. Saya juga masih mencari referensi berapa persen ya dari yang diperoleh mahasiswa ini kan memang juga dari siswa itu sendiri kan kita bisa membedakan ya. Siswa itu ada yang memang sudah melek akan informasi, teknologi ya, dan juga ada yang suka sekali belajar melalui media online, ada yang hanya bisa itu harus bertatapan ini ya, bertatapan muka atau tipe-tipe mungkin kinestetik mungkin harus lebih dekat, kata saya sedikit ini ya ngambil dari Pak Dokter sebelumnya ya. Dan juga mungkin kalau orang yang visual itu mungkin enak sekali kalau pakai media online begini. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang memang seperti itu? Jadi itu Mas Aira aja, kita kalau secara realnya itu belum pasti, tapi memang untuk sementara ini ya inilah solusi yang paling terbaik di masa pandemi ini kita. Mas Bagus, ketika tadi ada beberapa metode diantaranya WhatsApp group gitu ya, kita mengobrol WhatsApp group, kemudian kadang-kala ada video call group kan begitu ya. Betul. Pakai yang lainnya. Nah itu kira-kira kalau misalkan rata-rata per kelas di sana berapa Mas Bagus? 30-an ya atau 20 per kelasnya? 20-an ya. 20-an ya. Nah 20 ya. 20 kelas itu anak yang merespon ketika sistem daring itu dengan WhatsApp group dia aktif itu kira-kira separuhnya ada nggak kira-kira Mas Bagus ini? Ini memang tergantung dari kelasnya ya. Jadi kita kelas itu kan dibagi beberapa ini jenjang kan ya, ada SD, SMP dan SMA. SD sendiri mungkin kelasnya ada yang nggak sampai 20, ada yang cuma 15, sebagainya itu, dan dari SMP juga ada yang hanya juga maksimal 20, mungkin yang UTBK ya justru yang sampai mungkin 29 mungkin itu ya, karena memang kelasnya pas online. Kalau ketika konvensional mungkin kita bagi-bagi per kelas. Untuk yang seperti itu, untuk yang UTBK, pengalaman UTBK memang responnya cukup bagus Mas Era ya di WhatsApp itu, karena memang mendekati UTBK ya. Jadi kelas UTBK itu ketika kita kasih ya kebutuhannya banyak ya kan. Tetapi untuk mohon maaf yang kelas SD SMP ini memang responnya bagus ada, tapi tidak sebanyak yang di UTBK. Saya memahami ini karena apa? Karena memang di sekolah mereka sudah sangat lelah sekali. Bahkan kalau saya melihat anak-anak itu juga setiap hari itu mengerjakan soal yang luar biasa ya. Banyak sekali. Itu saya sudah capek. Dan kita kan melayani namanya ini ya
namanya 24 jam. SOS 24 jam. Itu terlihat dari situ banyak sekali pertanyaan. Nah, kita banyak yang di situ. Maka ya memang tergantung jenjangnya ya itu Mas Aira ya. Oke. Ya, betul. Sama sebetulnya dengan Cepu juga, Pak. Jadi saya pikir apa namanya kebutuhan anak itu di waktu-waktu tertentu mereka bisa sangat aktif sekali, bahkan nggak hanya lewat grup, bisa japri yang tadi sampaikan lewat SOS 24 jam ya Mas Bagus ya. Betul. Untuk yang pertanyaan kedua ya, jadi tadi Pak Novi sudah sempat menyinggung ya bagaimana penggunaan gadget ya buat anak begitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Lilin Amalia ya. Bimbel online bikin kita stay di depan gadget or PC, habisin kuota dan kadang juga buffering. Gimana nih Kak sarannya biar kita enjoy gitu pas bimbel online begitu? Ya silakan Pak Novi kira-kira bisa memberikan tips saran dan solusi gitu. Ya, baik Pak Ari. Saya ini sedang meneliti kebiasaan anak saya juga terkait dengan cara main gamenya sesungguhnya. Dia punya jatah main game itu cuma 1 minggu. Tapi luar biasa ketika masuk hari Jumat. Gitu. Jadi antusiasme luar biasa. Kemudian apa? Saya ingin tanya ke dia, apa sih yang dipelajari di sana? Oh luar biasa. Dia itu mengatur ritme untuk nanti mau begini-begini sudah ada di pikiran. Padahal belum eksekusi. Ya. Lalu belajar dari mana? Belajar ketika dia terbunuh. Terbunuh sekali 2 kali dia mulai menghafalkan bagaimana kriteria lawan. Lawan, cara paling bagus untuk bertahan, cara memilih hero, mobil itu luar biasa. Artinya sebenarnya itu online loh, nggak pernah tatap muka untuk diajari loh. Itu belajar online, tapi dengan motivasi luar biasa. Nah, saya ingin juga memberikan advice kepada Lilin Amalia ini ya. Gunakanlah bimbel online, gadget atau apapun itu sebagai sumber terakhir ketika pertanyaan-pertanyaan tidak mampu terjawab, bukan sumber pertama. Kalau cuma ingin tahu definisi, tahu jenis, tahu apa ya buka aja LKS-nya, buka aja bukunya. Tapi ketika belum bisa mengkoneksikan, mulailah mencari dari sumber-sumber yang video atau bisa terlihat gitu ya, baik melalui YouTube atau melalui yang lainnya. Tapi itu sumber terakhir. Tidak apa-apa dari bimbel, dari pengertiannya udah dari bimbel, wah itu udah capek sekali. Nah, sementara sebenarnya kalau kita disuruh pilih baca buku, saya akan memilih baca buku manual daripada buku PDF di depan laptop. Karena kemampuan mata kita terbatas untuk bertahan lama. Gitu ya. Makanya kalau beli buku aslinya itu bisa kapan-kapan dibuka, nggak perlu males. Sama dengan belajar. Nah, untuk itu ketika Mbak Lin ini berlangganan dengan bimbel online, itu menjadi solusi terakhir ketika pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab dari belajar manual. Ya. Belajar manual dan membaca, mendengar dengan guru itu manual. Makanya saya tidak heran ketika ada statement bimbel dan sekolah formal beriringan. Ya, karena bimbel ini adalah menjadi rujukan terakhir ketika di formal tidak mampu mendapatkan jawaban, di rumah tidak ada jawaban, larinya ke bimbel. Orang-orang yang berpikir praktis. Ya. Mulai sekarang, mulailah lari ke dalam online, YouTube atau apapun itu sebagai jawaban terakhir. Jangan apa-apa cari YouTube-nya. Nanti filosofi dasarnya nggak dapat karena terlalu praktis di YouTube itu. Nah, makanya saya dan Pak Safri ini kalau ditanyain gitu ya, apa yang menjadi dasar? Ya harus belajar dari teori dasarnya dulu. Teori awal yang menemukan. Setelah itu baru penelitian lanjutan. Setelah penelitian terkini. Setelah penelitian terkini bukti empiris, bukti empiris yang nyata di lapangan. Nah, kalau ingin mengkoneksikan semua, tanya ke pakar. Ya, sama Pak Bagus tanya ke pakar gitu ya, yang sudah di lapangan gitu. Nah, itu cara untuk koneksikan agar tidak bosan di bimbel online. Itu Pak Ari. Oke ya, jadi kalau saya menganggap ini bahwa peran dari orang tua ketika memang mungkin saja dia tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memberikan pembelajaran ke anak begitu, paling tidak ada beberapa bahan ajar yang diberikan oleh sekolah itu untuk bisa menjadi
pembelajaran si anak begitu. Nah, Betul, kalau pembelajaran awal. tidak cukup atau bahan pengetahuan orang tua nggak cukup, nah baru melalui referensi baik YouTube atau Bimbel kan Nah, begitu ya Pak? Ya. betul. Betul Pak Nah, Rito. baik. Untuk yang berikutnya ya ini Pak Dr. Syafril ini tadi terkait dengan Pak Dr. Syafril diberi pertanyaan ini dia kabur ya. Jadi baik ya sambil menunggu Pak Dr. Syafril bergabung lagi ya. Ini coba saya ini dulu. Baik ya. Jadi ya sebelum sambil menunggu Pak Dr. Syafril ya, mungkin koneksinya lagi ini perlu disambungkan lagi begitu. Ini ada beberapa yang menarik untuk didiskusikan begitu. Yaitu misalkan begini ini Pak Novi tadi sempat disampaikan bagaimana ini benar. Ini Pak Dr. Syafril sudah bergabung lagi ya. Baik. Ya, hilang tadi. Putus koneksi. Ya, jadi terkait dua pertanyaan tadi Pak Syafril dari pemirsa begitu ya. Jadi yang pertama tadi kira-kira berapa persen begitu ya, yang meskipun mungkin perlu ada kajian ilmiah yang sering dilakukan oleh para dokter ini, kira-kira kalau diasumsikan begitu dengan kondisi yang ada di lapangan ini berapa sih separuhnya ada enggak sih pemahaman siswa itu dengan sistem daring begitu. Terus yang kedua dengan gadget itu dengan berbagai macam persoalan begitu, buffering, suaranya nggak jelas begitu, seperti apa gitu ya. Ini dibungkus saja nih Pak Dr. Syafril untuk menanggapi pertanyaan dari penonton ya. Silakan Pak. Oke Pak Ari, yang pertama, berapa persen tingkat pemahaman siswa yang belajar dengan sistem daring? Ada beberapa penelitian, saya juga pernah baca, tapi itu dia bukan full daring yang seperti ini. Jadi dia belajar secara klasikal di itu kelas gitu ya, tapi dikasih sebuah tambahan berupa tugas maupun tampilan berbasis online gitu. Dari hasil penelitiannya sangat-sangat signifikan katanya dibandingkan dengan metode yang konvensional. Itu ada saya baca dari 3 penelitian, 2 dari kelas 3 SD IPA, 1 itu mahasiswa bahasa Inggris itu 3. Tapi yang saya baca itu kayaknya dia masih semi daring, nggak full yang seperti ini. Kalau yang seperti ini saya juga belum mencari juga bagaimana efektivitasnya. Nanti mungkin Mas Bagus dengan Mas Novi nanti mungkin akan meneliti ya. Tapi yang pasti yang kita tekankan di itu sini, Bapak dan Ibu-ibu semua hal pasti ada hikmahnya ya. Di balik pandemi yang sekarang banyak membuat orang PHK, orang nggak lagi ke masjid dan lain-lain gitu ya. Tapi ada hikmahnya. Satu, apa hikmahnya? Di sini guru dipacu untuk kreatif, membuat suatu metode pembelajaran berbasis daring. Guru harus kreatif dalam mengemas pembelajarannya. Jadi dia harus belajar bikin video, dia harus belajar bikin animasi, biar apa? Biar menarik. Dan bukan hanya menarik, siswa-siswa itu terutama untuk sekolah tingkat-tingkat dasar ya, sampai SMP itu dia akan lebih paham kalau dia diberikan materi dalam bentuk konkret, bukan abstrak. Nah, ini adalah peluang besar nih buat para guru untuk belajar. Karena saya tahu juga nih di Kemendikbud banyak sekali pelatihan-pelatihan daring buat para guru untuk bisa membuat video dan animasi. Ini peluang besar, gitu loh. Ayo berevolusi. Ini juga peluang untuk orang tua di rumah.
Yang asalnya mungkin dia lebih cuek dengan anaknya, dia juga harus lebih pacu juga untuk kreatif, bagaimana anaknya enjoy dan termotivasi untuk belajar. Jangan sampai kebalikannya, jadi emosi orang tua. Nah, itu yang berbahaya itu. Meskipun saya juga sering juga ya, emosi juga, tapi saya pendam dalam hati. Yang itu marah biar istri saya aja. Tapi di sini orang tua banyak belajar juga nih, bagaimana caranya biar si anak mau ngerjain tugas dari bapak dan ibu gurunya. Bagaimana dia bisa memotivasi si anak, itu dampak positifnya itu. Yang ketiga juga, ini juga menjadi dampak positif untuk si anak, untuk kita men-challenge si anak juga. Yuk nih, Dek atau Mbak atau Mas, belajar mandiri nih. Nih, Papa atau Mama sudah siapin nih. Ini bukunya, ini gadgetnya kalau butuh gadget. Tapi ingat, anak itu ke orang tuanya. Seperti yang Mas Bagus bilang tadi itu, kita nggak mungkin berharap anak kita untuk rajin belajar kalau orang tuanya sibuk nonton drama Korea. Jangan berharap. Gitu. Secara teori seperti itu ya. Ngomong-ngomong maksa-maksa belajar, tapi bapak dan ibunya main HP gitu kan, atau nonton sinetron, itu nggak akan connect gitu. Secara teori seperti itu gitu. Meskipun banyak juga anak-anak yang nggak diurus sama orang tuanya, banyak juga yang sukses ya wallahu alam juga. Ini secara teori seperti itu. Nah, jadi itu intinya untuk yang pemahaman siswa itu, pokoknya jadikan ini sebagai sebuah ajang untuk kita memperbaiki diri semuanya. Guru, ya orang tua, ya anak-anak murid juga gitu loh. Pulang kayak gini kan juga nggak capek-capek juga, pulang itu sekolah gitu, nggak lagi harus naik-naik angkot, buang-buang waktu. Apalagi juga SSC juga ini ya, SSC juga bikin kelas daring yang cukup ini ya, yang cukup menarik ya. Nah, itu juga, jadi kan SSC juga pacu juga nih, bagaimana nih bisa survive nih dalam kondisi pandemik ini. Akhirnya kan tuh muncul bahan ajar yang menarik kan. Nah, gitu. Justru malah mungkin ke depannya dalam kondisi new normal ke depan, mungkin SSC nggak lagi menerima siswa di itu kelas, mungkin online ini semua dengan income yang mungkin lebih besar kan, karena nggak usah sewa tempat, nggak usah bayar listrik gitu loh. Ini peluang semua nih. Kan tinggal kita berdoa saja pada Allah Subhanahu Wa Taala biar pandemi ini memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Tuh. Yang kedua nih, bagaimana kita bisa enjoy pas bimbel online. Nah, ingat, kita nggak akan enjoy belajar kalau kita nggak paham apa manfaat dari yang kita pelajari. Titik itu aja. Mau sebagus apapun buku mata pelajaran, mau sebagus apapun bimbel online, kalau kita nggak paham apa maksud apa yang kita pelajari, itu nggak akan jalan. Dan inilah yang menyebabkan saya refleksi ke diri saya dulu ketika saya masih sekolah dasar dan SMP maupun SMA lah. Sekolah itu bagi saya adalah sebuah neraka. Kenapa? Karena saya nggak mau belajar, saya nggak betah belajar, stres saya pas kecil itu stres bukan apa ya? Stres karena saya memang tipe yang nggak pernah mau belajar zaman itu dulu gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang menarik gitu. Yang menarik bagi saya apa? Hanya ketika pas jam istirahat dan ketika jam pulang sekolah, main sepak bola, itu tok sudah. Selain itu udah, nggak ada lagi yang menarik dari itu sekolah. Zaman saya dulu itu. Apalagi kalau zaman dulu itu kan, namanya guru itu udah mah sekolahnya susah gitu ya, banyak pelajaran yang nggak jelas, ditambah guru yang sering main kamplang dulu kan, main pukul, main tempeleng zaman dulu itu, wah semakin stres tuh anak-anak zaman dulu. Nah ini kenapa saya sekarang concern ke pendidikan, karena apa? Saya berharap anak-anak sekarang ini nggak lagi mengalami apa yang saya rasakan gitu loh. Saya SMP tahun 1995, sekarang udah berapa tahun nih, udah hampir 20 tahun lebih gitu kan. Nah harusnya ada sebuah perubahan, bagaimana si anak-anak ini senang ketika belajar di sekolah.
Nah, saya memberikan sebuah contoh nih. Anak saya yang pertama itu dia sekolah di SD negeri. Dia lebih cenderung nggak gitu betah di sekolah gitu. Bisa jadi karena dulunya dia boleh main sepak bola di itu sekolah, sekarang udah dilarang main sepak bola, akhirnya dia nggak betah di itu sekolah. Beda dengan adiknya nih, adiknya di sekolah swasta yang saya lihat itu dia menerapkan, dia nggak pakai pure kurikulum 2013, tapi dia menggunakan metode pembelajaran konkret scientific learning yang pure dan senang gitu loh. Apa yang terjadi? Anak saya yang kedua itu senang di sekolah gitu. Dia sering nanya, "Pak, kapan kita masuk sekolah lagi?" Beda dengan kakaknya yang dia memang enggan untuk bersekolah. Nah, di situ juga tanggung jawab para pendidik, para kepala sekolah, para pemegang kebijakan. Ayo kita sama-sama benahi pendidikan kita. Bagaimana kita bisa membuat sekolah yang nyaman. Kalau di salah satu kota di Indonesia, malah sekolah-sekolah favorit negeri itu sekarang sudah dimasuki oleh geng-geng motor yang luar biasa. Sekolah favorit loh itu, bayangkan. Setiap anak yang baru masuk sekolah itu wajib masuk geng motor. Coba. Apa yang kita harapkan dari pendidikan seperti itu? Ketika guru dan kepala sekolah mau melapor ke pihak yang berwajib, dia diancam mau dibunuh. Coba. Mau dibawa ke mana pendidikan. Makanya saya kemarin dengan Mas Ari kan, kita sempat ini kan bahas kan, kalau sudah ada bimbel buat apa sekolah gitu. Bimbel yang menyediakan kelas yang nyaman, pakai AC dengan budget yang nggak begitu mahal kan, setahun cuma 3 juta kan. Kelas yang enak, guru yang enak, teman-teman yang support, dibanding dengan sekolah-sekolah formal yang ala kadarnya, pembulian di mana-mana, terus juga mungkin ada juga di beberapa sekolah mungkin yang malah merusak mental belajar anak. Contoh seperti ini. Apa yang akan terjadi pada anak-anak ketika dia sudah enjoy belajar, sudah semangat belajar, tapi ketika pas ujian nasional dikasih kepean sama gurunya. Hancur dia pikiran dia, rusak dia. Kenapa rusak? Ketika dia semangat untuk belajar, dia konsisten untuk belajar, tahu-tahu di hari hanya dikasih jawaban. Yang ada di pikiran bawah sadarnya itu apa? Ngapain saya belajar? Ketika di hari hanya saya akan dikasih ini. Nah itu, teman-teman pendidik semuanya, tolong jangan sampai generasi bangsa rusak karena kita gitu loh. Kita ini para pendidik, tanggung jawab kita besar. Jangan karena status sekolah biar bagus dan lain-lain, kita mengorbankan para penerus bangsa ini. Itu Pak Ari, Pak Bagus dan Pak Novi. Terima kasih. Ya, Pak Safril melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana kita bisa enjoy belajar dengan segala situasi, dengan gadget yang buffering, dengan pembelajaran daring. Ini pertanyaan lanjutan dari Pak Bagus Naufal ya. Nah, ini masih nyambung bagaimana kita menggunakan gadget atau HP ini ya. Di mana kadang-kala pengawasan orang tua yang mungkin sibuk WFH juga, sibuk masak dan sebagainya begitu. Nah, kadang-kala kan sulit juga mendeteksi anak dia lagi belajar atau dia main game begitu ya. Nah, ini kemudian bagaimana ini supaya kita bisa memastikan seorang anak itu bisa fokus untuk belajar ke materi pelajarannya dalam situasi yang seperti sekarang ini, dan bersyukur-syukur mau mengerjakan tugas sekolah yang kita sudah tahu semuanya segitu banyaknya gitu kan, harus diselesaikan. Nah, itu bagaimana ini Pak Dr. Safril ya? Oke, Pak Tersun, Pak Ari. Ini saya malah belajar dari Pak Novi ini saya. Jadi kalau saya cenderung nih kejadian di anak saya yang cowok, dia juga hobi main game.
Tapi memang kalau saya sih memberikan sebuah apa sih namanya itu, sebuah kesepakatan dengan anak ini saya. Boleh main game 1 hari 2 jam setelah tugasnya selesai, setelah hafalannya surat-surat selesai, setelah yang lain-lainnya selesai semuanya, baru boleh main game selama 2 jam per hari. Dan main gamenya itu di sebelah bapak atau ibunya. Mungkin ibunya lagi menyetrika ya, ada di sampingnya, atau saya lagi WFH ya, di itu ngerjain tugas-tugas kantor, dia ada di samping saya. Jadi di sana bisa cek. Intinya di itu sini adalah bagaimana orang tua bisa bernegosiasi dengan anak, gitu. Negosiasi dengan anak dan kasih pilihan yang memang si anak nggak bisa milih. Yang paling gampang gini, ketika anak nggak mau mandi, kasih dia pilihan seperti ini, mau mandi sendiri atau mau dimandiin. Itu kan sama aja, kayak kita nggak ngasih pilihan kan, gitu loh. Tapi kalau anaknya memang benar-benar suka dengan game, ya kita boleh kasih dia game. Tapi ingat, kalau Mas Novi Sabtu dan Minggu ya, kalau saya boleh setiap hari, tapi maksimal 1 hari 2 jam, asal semua syarat-syaratnya dia sudah bisa selesai semuanya, tugas sekolahnya, tugas hafalannya, dan harus sholat ke masjid, dan harus ngaji, dan lain-lain. Itu baru dia boleh. Ketika satu tidak dicapai, sudah ada deal-dealnya, dia nggak boleh main game selama 1 hari ataupun dua hari. Jadi di sini apa? Kita mengajarkan anak kita, satu, untuk bertanggung jawab dengan apa yang setelah dia kompromikan dengan orang tuanya. Yang kedua juga mengajarkan anak untuk bargaining di itu sini. Ingat, orang tua juga nggak boleh terlalu otoriter ya. Jangan sampai semuanya enggak itu boleh, anaknya kena marah terus kan nanti kasihan juga. Kalau memang dia senang main game, kasihlah dia game, tapi dengan syarat. Gitu. Itu Pak Ari dan Mas Novi ini. Ada Pak Novi mau menambahkan? Ada reward. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya sharing aja. Saya sudah halo? Ya. Oke. Ya. Saya ini masuk ke tahap ketiga. Tahap pertama dulu saya pernah mencoba itu seminggu sekali untuk anak saya main game. Hari Minggu dulu. Ternyata kasihan juga karena jadi kuper. Karena teman-temannya itu ceritanya begitu terus. Baik di lingkungan perumahan atau di sekolahan. Saya rubah formulanya menjadi setiap hari 1 jam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hampir sebagian kegiatannya itu memikirkan game, gitu. Jadi di pikirannya itu nanti mau main game harus begini. Sebenarnya bagus sekali dari sisi motorik, luar biasa. Sebenarnya kalau orang tua mau ikut mendalami, iseng aja lah, coba ikut download, coba lihat seperti apa awalnya. Nanti dites anaknya. Anaknya disuruh mempresentasikan apa yang dijalankan. Suruh ceritakan ke depan mau apa kalau mau main game terus. Mau jadi gamer kah atau hanya iseng? Kalau hanya iseng suruh buang aja lah. Mending di uninstall. Patuh aja jadi gamer. Tapi kasih syarat kalau mau gamer. Gamer itu harus belajar secara manual, belajar bahasa Inggris karena hampir semua pakai bahasa Inggris. Kemudian kalau ingin pinter dileskan bahasa Inggris. Yang kedua, kita downloadkan YouTube mengenai proses game yang baik. Ambilkan teman-teman di YouTuber yang menggunakan kalimat-kalimat baik dalam memandu gamersnya, Pak. Karena ada beberapa yang kalimatnya tidak baik. Ya. Pacu dia untuk belajar sekalian. Nah, akhirnya apa? Saya rubah polanya. Saya rubah polanya adalah sekarang ganti Sabtu Minggu dengan syarat Senin sampai Jumat saya tidak lagi mendengar mengenai game. Tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat di game. Pengen ke game lah macam enggak, itu syarat. Sabtu Minggu boleh 2 jam karena kasihan pada matanya. Entah pagi, entah siang, entah sore. Seperti ini harusnya dia jam 10 sampai jam 12.
karena saya ini pakai HP saya. Kenapa pakai HP saya? Kan saya akan memantau sampai mana dia main gamenya. Yang kedua adalah sepengetahuan saya dia main game karena di HP saya. Nah, resikonya saya akan off HP ketika jamnya dia main game. Ada saya di sebelahnya pengen tahu sih kayak apa dia main game. Ada saya ikutan, walaupun saya tidak mampu gitu ya. Dia lebih pintar. Nah, mencobalah untuk berdamai masalah game. Maaf saja Bapak dan Ibu sekalian, coba refleksi pada kita. Kalau Bapak Ibu itu komunitasnya itu pendidikan, Bapak Ibu itu punya hobi masalah sepak bola, pasti ngomonginnya sepak bola. Itu masalah sepak bola dan lain sebagainya. Itu juga sama dengan anak-anak zaman now. Yang bisa kita lakukan cuman menghandle agar dia mempunyai schedule yang jelas. Ingat, setiap manusia itu punya proporsi scheduling. Pagi bangun tidur, kalau yang biasa bangun subuh, pasti subuh bangun. Yang tidak bisa bangun subuh, bangunnya ya jam 6, setengah 7. Itu scheduling, sama kayak main game. Kalau kita mampu men-schedule, insya Allah scheduling belajar juga akan ikuti. Ya, jangan ditabrak, nggak boleh begini, nggak boleh begini, itu akan mencari-cari di waktu di luang. Kasihan Pak, kalau misalnya pamitnya main, pengennya dia main secara motorik, fisik ya, ternyata ke tempat temennya main game. Malah nonton game temennya. Jadi aduh kasihan banget. Mending dikasih akses, tapi tadi ada kesepakatan berupa kedisiplinan. Itu saja Pak Ari yang sekarang saya jalani ini. Ya, artinya itu manajemen gadget ini memang sangat penting sekali ya, sangat berdampak bagi anak-anak Indonesia begitu. Artinya barangkali tidak hanya persoalan ini di tengah pandemi gitu, bahkan nanti ke depan akan menjadi persoalan tersendiri ya. Nanti barangkali ini menjadi topik yang menarik nanti ya Pak Safri sama Pak Novi di ngopen berikutnya. Manajemen gadget. Cocok itu Pak, betul Pak. Betul. Baik, barangkali terkait manajemen gadget ini Mas Bagus Sulaksono punya pengalaman di sana bagaimana mendidik anak-anak di sana supaya memanfaatkan gadget dengan baik gitu. Silakan. Di unmute dulu barangkali Pak. Volumenya apa? Ya. Nggak bisa ya. Suaranya kok enggak. Oh, oke, lanjut tuh. Oke, mohon maaf ya. Oke, ya lanjut. Baik, jadi saya menyuplik tentang dari yang disampaikan Ali bin Abi Thalib bahwa didilah anakmu sesuai dengan masanya. Artinya apa? Jika hari ini masanya banyak sekali anak-anak kita yang suka dengan game, tentu memang kita tidak bisa tempat langsung kita cut begitu ya. Makanya di awal kita harus selalu komunikatif dengan anak kita. Maka tadi saya sampaikan, kita harus jadi teman dalam tanda kutip bersama mereka. Ketika kita sudah berteman dengan mereka, maka mereka akan terbuka menyampaikan apapun itu. Setelah itu, kita bisa buat kesepakatan seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, ya. Kita bisa, artinya semua terjadwal dengan rapi. Memang ada kendala sih, ya, ketika kita belajar lalu berjadwal, membayangkan dang mari begitu, nang main game, itu kelemahannya. Tetapi apapun itu, lebih baik kita bermain disiplin seperti itu daripada kita tidak terjadwal, ya. Mau tidak mau, ini era sudah maju, teman-teman semuanya. Jadi anak-anak kita, bahkan anak-anak kita yang masih kecil, itu pun ibu bapak pola-pola mindset yang mungkin harus kita kita belajar lagi ya. Masih kecil, masih usia 2-3 tahun ya, karena anaknya suka nangis, wes jika nangis bu lo HP. Nah itu akhirnya dengan HP ini dia diam itu. Tetapi kan ini dampaknya kalau secara psikologis tidak bagus sebenarnya untuk masa yang akan datang. Itu sebenarnya kita kalau membahas tentang pengaruh negatif gadget ya, tetapi sekali lagi semua alat elektronik itu memang ada positif dan negatif tergantung kita yang memakai. Kembali lagi ke topik pertanyaan ya, bagaimana kita supaya bisa memanage tadi itu agar anak fokus belajar. Nah, ya.
Sekali lagi, memang teman-teman tadi sudah menjawab dengan luar biasa. Saya pun hanya sebagai melengkapi saja. Sekali lagi, yuk mulai hari ini buat kesepakatan dengan ananda kita. Kalau hari ini ibu bapak masih malu untuk melakukan itu, berarti tanda ibu bapak belum menjadi teman terhadap anak-anak kita. Dan yakin kalau hari ini ibu bapak bisa berteman dengan ananda, artinya apa? Ibu bapak sampaikan, iki lo ma, iki lo bu, aku main Mobile Legends. Wah, ini anak-anak kan itu. Boleh kita. Artinya kita juga bisa melihat, menyeleksi game-game apa sih. Kalau game ini memang berhubungan dengan sesuatu yang negatif, ya kita sampaikan apa adanya dengan tutur kata yang baik. Ingat, zamannya kita beda dengan zamannya Pak Safril dulu yang dengan langsung otoriter, ayo sinau sin temen, tak dulu. Nah, itu kan beda sekali ya. Kalau sekarang itu memang harus ini apa sedikit diumbul-umbulkan ini anak-anak kita itu, karena mereka itu coba bayangkan ketika zamannya Pak Novi sama Pak Safril mungkin ditanya, "Lei, sinau yo," langsung pasti akan nggih, begitu kebanyakan. Tapi hari ini coba kita tanya anak kita, "Dek, sinau dek," kan langsung ngeyel ya gitu. "Sudah begitu." Nah, inilah berarti kita harus sedikit merubah. Maka betul ya, didik anakmu sesuai dengan zamannya. Kita memang hari ini bersyukurlah ada acara ini, kita bisa sharing bersama. Dari semua yang berbicara ini belum tentu lebih hebat daripada yang melihat di luar sana. Ya, jadi ilmu-ilmu yang melihat ini lebih bagus. Hanya kita kebetulan saja yang punya kesempatan tampil di sini. Mungkin suatu saat teman-teman pemirsa yang melihat ini yang bisa tampil di sini. Insya Allah, jadi ini kita sharing ilmu karena memang anak itu adalah titipan Allah yang nanti kelak ditanggungjawabkan di akhirat. Mau tidak mau harus kita lakukan yang terbaik agar kita juga mendapat yang terbaik. Saya kira tadi itu buat kesepakatan buat anak kita, Dek, insya Allah nanti pasti main game, fokus kepada materi hari ini. Itu sebenarnya sih kita komunikasi ya. Dan HP kita sepakati diletakkan mungkin di ruang tertentu. Jangan sampai misalkan putra-putri ibu bapak ada di kamar punya sendiri ya, HP-nya diletakkan di laci ya. Waktu belajar ada suara ceking dari WA ataupun itu pasti tidak akan konsentrasi ya. Pasti oke lah, nggak keren. Tapi namanya manusia pasti penasaran siapa ya begitu. Mau kita sepakati, Dek, waktu belajar HP diletakkan di ruang ini. Nah, sehingga ibu bapak bisa memantau di situ. Ketika adik sudah bersedia, artinya sudah trust kepada ibu bapak, enak. Sama dengan kita kalau, mohon maaf ya, kalau kita ingin melawan seseorang, ya, melawan seseorang itu kita jangan main fisik. Maka kita berikan mereka makan dengan yang banyak, apa kebutuhan. Pasti tanpa kita pukul, mereka pasti sudah nurut apa yang kita mau. Ya sedikit-sedikit seperti itulah. Memang anak ini adalah sekarang itu seperti sama disampaikan Pak Novi, anak zaman now, ya kan itu kan. Kids zaman now itu memang gampang susah. Mereka rata-rata itu kalau dihitung-hitung mereka itu masuk golongan Z mungkin ya, golongan Z. Kalau kita mungkin golongan milenial. Jadi kita milenial, mereka Z yang memang gadgetnya itu sangat luar biasa gitu. Oke lah, ini dulu lah dari saya ya. Terima kasih Kak. Baik, luar biasa sekali ini solusi dari para pakar dan praktisi ya. Jadi saya pikir sudah nggak terasa ini udah mau habis ini sharing kita pagi ini, tinggal 15 menit ke depan. Nah, barangkali sebelum pernyataan atau closing ya, sebelum closing masing-masing narasumber, ini ada pertanyaan yang masuk cukup menarik di WA kami ya, yaitu ketika kita bicara, kita membandingkan bahwa dulu itu kita seperti ini dan sekarang kondisi anak-anak masa kini apalagi di tengah pandemi itu begini, perlakuannya harus begini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ini ke depan? Ketika katakanlah pandemi ini berakhir gitu. Apakah budaya-budaya anak itu dalam
belajar ini berbeda dari sebelumnya atau bagaimana? Karena beberapa yang lalu saya membaca statement dari WHO mengatakan bahwa corona ini tidak akan punah begitu. Akan terus ada. Seperti kita tahu pemerintah protokol kesehatan jaga jarak 2 meter, pakai masker begitu. Nah, apakah mungkin itu kita di kelas jaga jarak 2 meter pakai masker gitu? Nah, ini barangkali apa namanya, sebelum closing nanti apa sih yang akan kemungkinan yang akan terjadi untuk ke depan ketika pandemik itu berakhir, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, terus kualitas anak ini ke depan kira-kira seperti apa ini? Saya butuh pendapat dari yang Mas Bagus dulu barangkali ya. Nah, ini artinya SSC sebagai mitra strategis dari sekolah formal yang selalu lebih dari sekedar belajar begitu ya. Jadi seringkali memberikan inovasi-inovasi yang menarik yang dibutuhkan anak ketika itu tidak didapat di sekolah formal ya. Nah, kira-kira ini bagaimana nih Mas Bagus setelah pandemi ini berakhir, seperti apa yang dilakukan oleh bimbingan belajar gitu ya, begitu. Silakan Mas Bagus. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Teman-teman semuanya, rekan-rekan saya pun yang hari ini menonton di bimbel, baik itu SSC maupun yang lain, tentu ini tantangan buat kita semuanya. Era pandemik, daya beli masyarakat semakin menurun. Kita tahu sendiri bahwa bimbel itu adalah kebutuhan sekunder, primernya adalah sekolah. Mau tidak mau, memang ini perjuangan berat bagi teman-teman yang ada di bimbel, karena buru-buru kita ikut bimbel ya, mencukupi kehidupan hari ini saja itu ternyata luar biasa, cukup berat sekali. Tapi jangan pesimis teman-teman semuanya. Saya yakin rezeki Allah tak akan tertukar. Baik, yang dilakukan SSC ataupun bimbel yang lain, saya sarankan memang kita akan tentu saja membuat pembelajaran sesuai dengan prosedur COVID-19 ya. Dan pembelajaran ini tentunya kita akan membuat ada basis konvensional dan online. Tentu saja kita berusaha untuk berhati-hati karena memang pandemik ini risikonya cukup besar ketika kita itu memang pertemuannya masa yang banyak itu cukup mengkhawatirkan. Kita akan berusaha agar sesuai dengan prosedur itu sehingga anak-anak jarak maupun dengan guru kita akan berikan hal yang membuat seaman mungkin ya. Kebudayaan kita yang mungkin sempat bersalaman dan sebagainya itu ya kita mulai saat ini terus harus kita off-kan dulu demi kesehatan ini. Kita tidak boleh, artinya benar-benar kita jaga itu. Dan juga teman-teman semuanya, untuk pembelajaran kita tentu saja kita bersyukur ada hikmah yang diperoleh dari adanya COVID-19 ini. Kita bisa belajar, bisa daring online maupun konvensional. Jadi kita harus sinergikan apa yang sudah kita punya. Tidak mungkin dong kita tiba-tiba langsung lepas konvensional, karena sekali lagi hampir semua guru-guru, saya pun demikian, akan merasakan ada yang hilang kalau kita tidak mengajar ketemu dengan siswa. Karena kita tidak melihat psikologi dari anak-anak itu rasanya ada yang hilang begitu. Walaupun sebenarnya kalau kita daring online pun itu juga sudah ada sedikit rasa kepuasan, tapi memang akan lebih pas kalau kita bertemu. Maka kita memang berdoa teman-teman semuanya agar pandemi corona ini bisa berakhir. Kita melihat SK masuknya kan tanggal 2 Juni. Walaupun juga ada beberapa rekan kami yang dari SMK mengatakan tanggal 15 Mas masuknya untuk Juni ini, tapi masuknya hanya beberapa minggu, nanti kita rapotan dan libur lagi. Apapun itu semuanya teman-teman, mereka tentu juga bersiap siaga agar jangan sampai sekolah mereka ini nanti yang menjadi lumbung dari menularnya COVID-19 ini. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan saya di bimbel tetap semangat,
always do your best and let God do the rest. Artinya apa? Di bawah ini enggak, maksudnya lakukan yang terbaik selalu dan yakin Allah akan bersama kita. Insya Allah seperti itu. Jadi itu dari saya. Oh ya, saya punya pantun. Boleh nggak pantun ini saya sampaikan? Boleh Mas Bagus, silakan. Atau oke. Pagi-pagi sahur dengan sederhana. Jangan lupa dengan hati bahagia dan ceria. Hari ini kita libur siaga corona. Jangan sedih, jangan susah. Yakinlah hidupmu akan jaya. Oke, itu dari saya. Baik ya, jadi di awal Mas Bagus menyampaikan bahwa terkait dengan orang tua itu bimbingan belajar adalah kebutuhan sekunder, sementara perekonomian ini terus memburuk. Nah, ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi bimbingan belajar. Gitu. Namun demikian tadi sempat ada pernyataan yang berbeda dari Pak Dr. Syafril begitu, bahwa dihitung secara keekonomian, bimbel itu jauh lebih murah begitu dibandingkan sekolah formal. Jangan-jangan nanti terbalik Mas Bagus, sekolah formal bubar, ganti bimbel semua. Saya nggak mengamini loh ya. Ini saya bilang jangan-jangan gitu. Boleh kan gitu ya. Boleh. Asumsi liar ya. Iya. Kebetulan ada para pakar yang kita bisa cross check ya dari secara kajian keilmuan ini kemungkinannya seperti apa. Jangan-jangan karena materi kurikulum yang diajarkan di bimbel dan sekolah formal pun sama begitu. Karena pengen menghemat, udah bimbel aja, nanti nebeng di ujian nasional begitu aja untuk di pemerintah begitu kan. Jangan begitu. Begitu. Nah ini Pak Dr. Syafril barangkali apakah seperti itu gitu yang akan terjadi ke depan begitu dengan situasi perekonomian, dengan budaya seorang anak yang katanya pengen merdeka belajar gitu Pak Menteri gitu ya Mas Menteri gitu. Gimana Pak Dr. Syafril, silakan. Oke, Mas Eri, matur suwun. Setelah pandemi ini ya mungkin akan ada perubahan ya dalam segi pendidikan kita. Entah nantinya seperti yang Pak Bagus bilang tadi, setengah tetap ada di kelas, setengah via online, atau nanti seperti apa, wallahu alam bisawab ya. Tapi yang pasti tapi akan banyak perubahan yang besar terkait dengan pendidikan kita setelah pandemi ini. Dan mungkin ke depannya sekolah-sekolah yang bersifat homeschooling mungkin akan lebih meningkat. Entah yang homeschooling yang sendiri atau yang komunal maupun yang komunitas mungkin akan semakin banyak sepertinya. Karena dari beberapa hasil test case, banyak alumni homeschooling yang memang dia lebih kreatif dan inovatif gitu. Dan juga lebih komunikatif malah. Tapi ke depan saya ya mungkin kita sama-sama berdoa saja. Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita selama kita berusaha, dan ini juga mungkin peluang bagi kita nih untuk mempertebal ataupun memperbaiki keimanan kita. Mungkin saya nih yang masih jauh mungkin dari keimanan gitu ya, mungkin bisa mempertebal juga ini kondisi yang pas. Mudah-mudahan kedepannya baik semuanya, pendidikan juga semakin baik semuanya. Dan juga sebagai janjinya Mas Menteri akan memperkuat pendidikan karakter untuk pendidikan ke depannya dan menghilangkan UN dan menggantikannya dengan asesmen matematika, numeris, linguis, dan karakter. Itu untuk sekolah menengah sampai dasar sampai menengah, dan juga nanti Merdeka Belajar untuk perguruan tinggi. Ya, kita dukung saja ide-ide dari Mas Menteri ini. Yang kita harapkan apa? Bangsa Indonesia bisa berlepas dari keterpurukan pendidikannya. Nanti banyak orang-orang yang berhasil, sukses di dunia dan terutama di akhiratnya kelak, gitu loh. Jadi berharap seperti itu. Jadi output dari pendidikan, saya berharap sama kayak tujuan pendidikan nasional kita. Manusia yang beriman dan bertakwa.
Itu kan tujuan paling utama dari pendidikan kita. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai karena janji Allah Subhanahu wa taala bilang kalau semua penduduknya atau kita bertakwa, maka akan dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Apalagi kalau semua penduduknya bertakwa, insya Allah mungkin rezekinya akan sangat luar biasa. Itu Pak Ari, terima kasih. Ya, baik ya. Jadi kalau saya mengutip tadi, kemungkinan akan mencari cara aman barangkali orang tua itu dengan mengikutkan pendidikan-pendidikan yang sifatnya komunal atau homeschooling gitu tadi ya. Oh, berarti dengan belajar bisa jadi ini ya, ya mirip-mirip begitulah ya mungkin ya. Menurut saya malah peluang besar nih buat apa ya? Buat SSC dan bimbel-bimbel itu lain. Ini sebuah peluang besar itu. Oh. Kalau menurut ini, saya mengutip kemarin dulu katanya Pak siapa? Mas Novi kemarin tuh Pak Firman ya, yang kemarin di webinar itu SSC ini tinggal bergerak berkeliling-keliling dulu sebelum memasukkan bola ke dalam jaring. Nah itu. Jadi tinggal bagaimana nih kreatifnya seperti apa? Pulang bisnis di saat pandemi itu Mas Bagus. Homeschooling gitu. Itu ya. Jadi barangkali ini Pak Novi bisa menambahkan begitu dari pendapat Mas Bagus sama Mas Kapil. Silakan Pak Novi. Ya, baik Pak Ari. Rasa-rasanya sebuah pengalaman itu akan diambil mana yang baik, mana yang buruk. Ini tentu akan ada beberapa yang berubah dari tempat kita mengenai pola pembelajaran. Yang mungkin lupa belajar itu bisa di mana saja katanya gitu ya. Belajar itu tidak harus dari guru, bisa dari orang terdekat, pengalaman. Hanya saja masalah transisi yang beda. Kalau guru dibekali dengan kurikulum, dibekali dengan silabus, rancangan pembelajaran. Kalau orang tua tidak. Orang tua hanya mengikuti apa yang menjadi tugas siswa. Nah, kalau memang masih seperti ini, ya kenapa nggak dibalik? Yang diajari itu orang tuanya. Jadi guru ngajar ke orang tua ngajar ke anak. Biar inline antara kurikulum dan juga yang sudah dipelajari oleh anak. Nah, kalau ke depan anak susah untuk langsung delivery ke guru, ya mulailah guru membuat sebuah grup terkait dengan orang tuanya untuk parenting, belajar bagaimana apa yang mau dipelajari di muka anak. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan pola mengajar anak. Simpel saja sebenarnya. Kalau orang tua ingin paham bagaimana anak belajar, mulailah dia mengikuti anaknya main game. Itu pola paling belajar. Ya, kalau ingin belajar masalah hitung-hitung volume dan macam-macam, mulailah mereka menghitung bak mandi di rumah, menghitung panci itu diukur gitu ya. Tidak lagi ngitung dari buku LKS-nya. Itu bosen pasti. Kalau mau belajar alam ya kalau pas makan di alam diajak keluar, lihat bagaimana pembelajaran di alam. Itu anak pasti semangat. Nanti baru di flashback-kan ke dalam tugas-tugasnya di LKS. Tapi kalau anak dibiarkan di meja disuruh ngerjain aja ya maaf saja. Apakah nanti akan paham? Ya harus diukur, dinilai. Nilainya kapan? Nggak tahu, nyatanya juga nggak usah dinilai lulus itu kan. Karena ada corona gitu ya. Jadi sama-sama nggak tahu kita seberapa besar efektifnya karena nggak ada yang menilai. Lulusnya karena lulus tadi berupa sangat subjektif sekali dari itu. Mungkin yang dari saya sekalian posisi statement saja sekalian dari saya ya bahwa yang harus berubah saat ini bukan lagi guru. Yang harus berubah saat ini adalah orang tua, melihat bagaimana transisi dari sekolah ke rumah. Ya, kadang yang gemes tuh orang tuanya, bukan gurunya loh. Jangan lupa. Gurunya cuma terima hasil. Kalau tidak ada kiriman tugas, nggak usah dinilai, selesai. Orang tua yang gemes, anaknya nggak ngerjain dia senewen, ribut gitu ya. Wah, itu orang tuanya. Nah itu yang sekarang perlu dibuat nih, Mas Ari. Sebuah topik bagaimana memberi pembelajaran ke orang tua yang paling efektif, gitu ya. Nah itu perlu suatu sesi itu nanti. Ya karena tidak ada sekarang, karena tidak ada program sekolah yang mengajari orang tua, nggak ada. Orang tua cuma jadikan alat WA aja. WA lewatnya orang tua, tapi anaknya terus yang mengerjakan. Orang tua bingung mau tanya gimana. Itu
closing statement dari saya, marilah Bapak Ibu sebagai orang tua mulai memahami mengenai isu-isu terkini terkait dengan Merdeka Belajar, terkait dengan scientific learning, terkait dengan student center learning, bagaimana pembelajaran berbasis siswa aktif, itu mulailah mari sama-sama belajar agar kita bisa menerapkan ke anak-anak kita sendiri. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Ya, baik, terima kasih Pak Novi. Barangkali Pak Bagus atau Pak Safril ada mau tambahan, mau disampaikan lagi? Cukup? Ya, saya luar biasa sekali. Tidak terasa waktu sudah 1,5 jam kita sharing, kita berdiskusi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bagus, bahwa di sini kita bukan orang yang paling hebat. Gitu. Bisa jadi di antara pemirsa penonton itu mempunyai pengetahuan yang lebih dari kami. Ya. Jadi kami di sini hanya untuk sharing. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat. Di tengah pandemi ini kita mencoba untuk memberikan narasi-narasi yang positif supaya Bapak Ibu sekalian makin kebal imunnya sehingga COVID-19 ini tidak mempan gitu untuk ke kita semua. Jadi saya pikir terkait dengan solusi-solusi pakar itu sudah sangat banyak sekali. Jadi saya tidak akan menyimpulkan. Bapak Ibu silahkan diputar ulang lagi melalui channel YouTube kami dan channel YouTube-nya Mas Bagus gitu. Akan terekam di situ untuk kemudian semoga itu bisa membawa manfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas partisipasi pertanyaannya, kemudian komentarnya, kemudian berbagai macam respon dari Bapak Ibu semuanya sangat berarti bagi sharing kami hari ini untuk kemudian terus kita akan lakukan sharing-sharing yang positif ke depan dengan berbagai topik yang insya Allah akan menarik. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bagus, makasih. Makasih Pak Novi. Betul, Mas Bagus. Salam kenal Bagus, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dengan topik yang berbeda.